Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Aktivitas kita harus bekerja mengawali dengan doa. Dengan demikian maka sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, diminta kepada teman-teman, Bapak Ibu Tuhan, hari ini kami memulai dengan kegiatan kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai dari awal hingga akhir dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ada yang sakit? Atau ada tidak hadir hari ini? Orang tua sudah menyampaikan bahwa ini harus tidak cepat hadir karena kondisi tidak cepat. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Pada materi statistika ini kita hendak belajar tentang menentukan rata-rata BEAN. Ini kompetensinya adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data di daerah rata-rata median lulus dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan rata-rata BEAN suatu kumpulan data. Setelah pembelajaran ini disampaikan, maka diharapkan kepada setiap peserta didik, hendaknya mampu menentukan rata-rata atau lebih rata-rata. Dengan demikian maka saya diharapkan penjelasan yang hendak disampaikan kepada kalian berkaitan dengan materi ini harap itu hendaknya diperhatikan dengan seksama. Karena akhir daripada pembelajaran ini atau setelah beberapa penyampaian materi pembelajaran ini akan diberikan hingga sudut masing-masing kelompok mendiskusikan atau membuat eksperimen atau percobaan. Setelah itu mendiskusikan dan presentasikan di depan agar siswa memahami cara menentukan rata-rata dalam rata-rata BEAN dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan rata-rata berat badan dan tinggi badan. Kalian mencoba untuk mengamati kegiatan aktivitas ini. Kira-kira aktivitas ini menurut pengamatan kalian, kira-kira aktivitasnya apa? Ya? Pada foto yang ada yang kalian amati adalah sebuah kegiatan lomba nyanyi-menyanyi tingkat sekolah. Tingkat sekolah. Di mana dari lomba menyanyi tingkat sekolah ini misalkan diambil 10 orang siswa dengan tinggi badan yang berbeda. Siswa yang pertama memiliki tinggi badan 43 cm, siswa yang kedua 45 cm, siswa yang ketiga 34 cm, siswa yang kelima, siswa yang keempat 45 cm, siswa yang ke-5 50 cm, siswa yang ke-6 52 cm, dan seterusnya sampai pada siswa yang ke-10 dengan tinggi badan 50 cm. Kemudian gambar yang berikut. Dengan demikian maka dari foto di atas diperoleh beberapa siswa yang memiliki tinggi badan sebagai berikut pada tabel di bawah ini. Dengan demikian maka rata dari siswa dari satu siswa sebagai berikut.
43 ditambah 45 ditambah 34 sampai pada 50. Jadi setelah kita buatnya berdasarkan urutan tinggi badan yang ada, kemudian kita lihat menjumlahkan dan membagikan. Kita pertama kita menjumlahkan, kemudian kita menentukan hasilnya, kita bagikan dengan jumlah keseluruhan siswa. Karena di sini yang diambil 10 siswa, maka rata-rata tinggi setiap siswa dari siswa nomor 1 sampai keseluruhan, kemudian kita bagikan dengan 10. Dengan demikian maka kita memperoleh hasil 522 bagi 10 sama dengan 52,2. Jadi hasil rata-rata daripada tinggi badan siswa adalah 52,5. Kita menurut kalian aktivitas apa ini? Ya? Aktivitas gerak jalan. Jadi ini adalah salah satu aktivitas gerak jalan dalam lomba menyusul 17 Agustus. Kalau beberapa waktu yang lalu di kota Kabupaten. Dan aktivitas berikut misalkan diambil 10 siswa untuk diukur berat badannya. Siswa yang pertama memiliki berat badan sama dengan 40 kg, dalam 1 kg. Kemudian siswa kedua memiliki berat badan 43 kg. Dan seterusnya sampai pada siswa yang ke-10 kg. Diperoleh berat badan rata-rata sebagai berikut: 40 tambah, kemudian dijumlahkan dibagi dengan 10. Dengan demikian kita memperoleh 388 dibagi dengan 10 sama dengan 38,8 kilo. Sekarang kita masuk kepada kelompok diskusi. Untuk kegiatan ini yang pertama, setelah dibentuk kelompok diskusi kemudian selesaikan sebuah masalah. Selesaikan masalah berikut bersama anggota kelompok. Kemudian bagian yang berikut tentukan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kemudian bagian yang terakhir presentasi diskusi kelompok di depan kelas. Yang pertama, bentuk buat kelompok yang terdiri dari 40 anggota, lakukan percobaan sebanyak 10 kali dengan bahan yang tersedia. Jadi artinya sebenarnya langkah ini setiap kelompok hendaknya membuat percobaan sebanyak 10 kali. Tekniknya adalah hendaknya memilih salah satu orang untuk hendaknya membuat eksperimen, atau bisa saja dari beberapa anggota kelompok yang ada di kelompok itu bisa membuat eksperimen, tetapi hanya sebanyak 10 kali. Misalkan seperti ini, perhatikan. Begitu diputar dimulai dihitung, kira-kira dia berputar sampai dia berhenti pada istilah yang ke berapa. Jadi misalkan dia berputar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti dia berhenti pada istilah yang ke 13. Berarti harus ditulis 13. Begitu pula dengan kelompok yang lain. Kira-kira bisa dipahami.
bisa. Kita hasil percobaan setiap anggota kelompok pada tabel berikut. Jadi setelah buat kelompok yang terdiri dari 4 orang, kemudian dari 4 kelompok itu kita membuat percobaan dengan bahan yang tersedia sebanyak 10 kali, kemudian hasilnya ditulis di dalam tabel. Setelah dibuat dalam tabel, kemudian ditentukan. Kalau percobaan pertama untuk bahan yang diberikan atau tugas yang diberikan, misalkan kalau di sini dia hitungannya berhenti pada percobaan pertama, dia berhenti pada hitungan yang ke-12, berarti di sini tulis 12 untuk percobaan yang pertama. Kemudian percobaan yang kedua, kalau misalkan di sini dia berhenti pada hitungan yang ke-5, berarti ditulis 5. Nah, seterusnya sampai pada percobaan yang ke-10. Setelah itu, kemudian kita bagikan dengan jumlah seluruh percobaan yang kita buat. Jadi kita buat sebanyak 10 kan? Artinya kita bagi dengan 10. Kira-kira seperti itu bisa dipahami. Oke. Jadi untuk mempersingkatkan waktu, Guru hanya membagikan bahan yang sudah saya siapkan. Ada beberapa LKPD. Dengan demikian maka untuk pertama ini Pak Guru mempersilakan untuk silakan bagi kelompoknya. Jadi untuk kemudian berbagi tugas siapa yang memainkan atau memutar percobaan buah pasal yang ada atau bahan yang sudah disediakan, kemudian siapa yang bertugas untuk mencatat dan siapa yang bertugas untuk sebenarnya mempresentasikan hasil diskusi yang ada. Pak Guru seperti itu penjelasan yang perlu saya berikan. Silakan diberikan kesempatan kepada hendaknya masing-masing kelompok mendiskusikan hasil diskusinya. Silakan. Pada sudah ketika sudah pembagian tugas masing-masing. Salah satu anggota kelompok memutar dan yang satunya menghitung, kemudian yang satunya bersiap untuk mengisi tabel. Ya. Jadi misalkan setelah pertama, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti hitungannya 12. Berarti di dalam tabel 12. Itu percobaan pertama. Dan seterusnya sampai sebanyak 10 kali. Oke, silakan. Kasih terus bisa.
selesai. Jadi setelah ini adalah tugas kalau sudah selesai, buatkan ke kertas penilaian. Ya, ikuti yang sudah dibuat dalam lembar kerja. Menampilkan hasil kerjanya, kita akan uji kira-kira kelompok siapa ya nanti adalah pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah selesai. Pertemuan pengisian kita sudah selesai. Sudah pengisian pertemuan sudah. Hasilnya dikeluarkan di dalam tulis ini. Mana mesti yang tadi? Diharapkan masing-masing anggota perwakilan anggota maju untuk dengar undi. Kira-kira siapa yang kelompok mana yang pertama yang presentasikan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4 ada 4 kelompok. Buat kan nomor 1 sampai nomor 10. Dengan demikian maka setiap anggota kelompok yang mewakili kelompoknya untuk mengambil undi. Jika ada anggota kelompok yang mencabut undi dari nomor 1 sampai pertama, maka dia akan maju sesuai dengan nomor urut dan diambil. Jadi kalau misalkan kelompok 4 mencabut nomor 1 dari kelompok 4 yang pertama presentasi. Oke, sudah jelas ya? Oke, silakan. Ketua kelompok balik, silakan. Maju. Sudah. Oke. Namanya boleh di sini. Apa? Oke, silakan. Pilih. Ya, bawa pulang. Nomor 1, mana nomor 1? Ya, berarti punya tugas presentasi pertama. Nomor 2, coba kerja. Ya, berarti punya tugas presentasi kedua. Nomor 3, ya, nomor 4. Sedia bagi nasib ini, silakan. Jadi tanda sama Stop. Sudah. Balik. Ya,
dua orang ini. Itu yang diberikan kepada kami dengan Nah, satu orang. yang pertama hasil perolehan 16, yang kedua hasil perolehan 12, yang ketiga hasil perolehan 16, yang keempat hasil perolehan 13, yang kelima hasil perolehan 13, yang keenam hasil perolehan 18, 8, yang ketujuh perolehan 15, yang ke-8 hasil perolehan 7, yang ke-9 hasil perolehan 9, yang ke-10 hasil perolehan 9. Jadi demikian maka berdasarkan hasil jumlah laki-laki dapatnya berapa? 1 dibagi dengan hasilnya menjadi 10,1. 10,1. Terima kasih. Ada yang belum tanggapi? Untuk yang lain? Jangan ya, oke. Untuk yang lain berikan fokus untuk kelompok keempat dan selanjutnya kelompok keempat. Ya, silakan. 2, 3, dan 1 jadikan sebagai semua dan disampaikan pada waktu yang akan datang. Dengan demikian maka pertemuan selanjutnya kita akan melakukan median dan data. Dengan demikian diharapkan pertemuan berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus, baik dari pendahuluan atau pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Tapi sedikit dimasukkan manajer terkait dengan apa namanya suntingan gambarnya. Ini masih dipakai 2 kamera tadi sedia. Dua kamera, duanya online, satunya